Ya, jadi sebenarnya buku ini dan acara ini sebenarnya saya ingin melakukan percobaan gitu ya. Percobaan di dunia Rohis itu apakah bisa berubah mengikuti zaman atau enggak. Kalau kita lihat aplikasi di HP kita tuh, aplikasi-aplikasi yang besar gitu ya, sering mengupdate si aplikasi itu gitu. Sering ada permintaan update dari aplikasi itu. Kalau info yang saya dapat itu Facebook itu setiap 2 jam ada update terbaru dari aplikasinya gitu ya, setiap 2 jam. Yang lebih canggih lagi itu kalau nggak salah tuh Amazon atau apa gitu ya, itu mungkin di Indonesia emang jarang ya, cuman ya orang terkaya di dunia itu kan pemilik Amazon. Itu info yang saya dapat itu setiap 11 detik itu ada update. Jadi mereka terus memperbaharui dirinya sendiri untuk supaya setiap kekurangan yang ada itu langsung diperbaiki saat itu juga gitu. Jadi real time langsung ada bugs atau ada kekurangan, kesalahan atau ada komplain dari usernya gitu ya, langsung diupdate oleh si aplikasi tersebut. Nah, sekarang Royce kita apakah bisa mengupdate dirinya atau masih kayak 10-20 tahun yang lalu nih? Nah, saya pengen coba percobaan itu gitu dari buku. Sekarang saya punya buku yang kita bisa terbitin yang editornya kita sendiri gitu. Bahkan yang menyeleksi buku itu lolos atau enggak yang kita terbitin itu kita sendiri gitu. Jadi nggak usah, misalnya kalau misalnya penerbit atau percetakan yang sudah ternama itu kan pasti kan mikirinnya sisi bisnisnya gitu ya. Oh ini mah nggak laku, walaupun berkualitas nih si bukunya gitu. Oh ini mah susah lakunya nih, maaf nggak bisa diterbitin di sini atau nggak bisa dicetak di sini gitu. Nah kita yang ngerasa kita bikin sesuatu yang bagus tapi tidak bisa terbitan karena masalah bisnis saja itu sekarang sudah tidak bisa sudah ada penyelesaiannya gitu, sudah ada solusinya. Itu dan diterbitkan di sini. Jadi setiap rohis di Indonesia gitu ya, kalau mau nerbitin rohis nih karena FSRB sudah berhasil menerbitkan satu buku, jadi bisa nih coba kirimkan saja selama itu berkaitan dengan rohis, insya Allah diterbitkan gitu ya. Selama isinya benar-benar ya tidak ada penyimpangan gitu ya, tidak ada radikalisme dan sebagainya, insya Allah bisa diterbitkan oleh FSRB gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya itu bahkan laporan pertanggungjawaban gitu ya, itu bisa diterbitkan di sini dan ntar bisa digratiskan. Jadi ada pilihan juga nanti ketika diterbitkan itu ada free gitu, jadi 0 rupiah gitu. Jadi tinggal download itu bisa dibaca. Jadi kalau misalnya ntar punya dokumentasi kegiatan gitu ya, kayak proposal atau rancangan proker atau bahkan LPJ itu bisa dibukukan dan diterbitkan di sini gitu. Ntar teman-teman adik-adik angkatan teman-teman yang mau lihat ya tinggal buka aja ini di Google Play Books gitu ya, tinggal download karena gratis. Itu bisa langsung dilihat di Google Books gitu. Jadi nggak usah kirim file, nggak usah kirim minjem flash disk gitu ya, atau email-emailan gitu. Sekarang bisa langsung di-download di sini gitu. Nah terus jadi ini penerbitnya namanya FSRB Rohis Media ya. Terus judul bukunya Panduan Praktis Organisasi Rohis atau DKM Sekolah. Nah ini sebenarnya saya juga bikin judulnya itu nggak riset dulu ya. Jadi benar-benar langsung aja ini yang tentang bukunya tuh ini. Panduan karena memang isinya tuh memandu Rohis atau DKM. Jadi sebenarnya saya tuh punya banyak buku Rohis ya nih. Saya lihat di belakang ini. Ini buku-buku yang saya baca nih. Ini 1, ini 2, ini 3, salah. Nah, tuh. Ini 4, nah, ini 5. Nah, 5-limanya ini menurut saya tuh belum menjelaskan keorganisasian si Rohis atau DKM gitu. Jadi itu masih terlalu umum, kayak misalnya landasan kegiatan menurut undang-undang gitu, landasan kegiatan menurut ayat Quran gitu ya. Terus ada juga yang
Bahkan di yang saya baca tuh ada satu buku yang tidak ada daftar pustakanya. Jadi itu tuh benar-benar pemikiran si penulis tanpa dia melihat referensi apapun gitu. Jadi makanya panduan ini saya ada tulisan ke organisasi karena memang di sini tuh saya saya tuliskan cara berorganisasi rohis gitu. Jadi organisasi rohisnya di cara mengelolanya seperti apa. Nah, praktis itu karena memang sebenarnya setelah saya lihat-lihat tuh nggak terlalu mendalam gitu. Bahkan ini juga kurang, saya khawatirnya tuh kurang ada apa ya, kurang ada sisi realitas di lapangan gitu. Jadi ini tuh kondisi ideal yang kalau misalnya teman-teman mau rohisnya itu bagus tuh seperti ini. Cuman apakah ini bisa diaplikasikan di sekolah-sekolah itu sebenarnya masih ada belum diriset sejauh itu gitu karena belum mendalam, karena makanya ini praktis gitu ya. Kalau teman-teman baca ini bisa terpandu, cuman mungkin tidak ya masih apa ya, kalau misalnya teman-teman masih baru gitu rohisnya, mungkin ini terlalu ideal buat rohis teman-teman. Nah itu rohis atau DKM ya karena memang sasarannya adalah pengurus rohis atau DKM yang ada di sekolah ya, terutama sih di SMA sederajat ya. Kalau di SMP sih kayaknya belum bisa seideal itu. Terus selanjutnya nggak bisa. Nah ini bisa ntar tampilannya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman cari di Google Books ya, Google Play Books, bisa dibeli dengan Rp20.000, ada free sampelnya, contoh gratisnya. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi mau menerbitkan juga nanti bisa bisa ditentukan saja mau berapa harganya, mau gratis juga bisa gitu ya. Cuman karena kita sebenarnya ini tidak ada, bisa dibilang kita nggak usah pakai modal gitu ya, karena ini paperless gitu ya, nggak pakai cetak-cetakan. Kita sebenarnya bisa dibilang sih mendekati Rp0 gitu ya modalnya. Jadi sebenarnya kekurangannya adalah nanti 48% itu diambil sama Google. Jadi sebenarnya yang kita terima itu cuma 52%. Toh kita nggak effort apa-apa gitu ya. Jadi ya sebenarnya lumayan sih. Apalagi kalau Rp0 itu kalau misalnya mau nerbitin proker atau LPJ itu bisa banget di sini. Karena banyak, selain kalau misalnya kita search di Google Books ini banyak yang gratis kok. Banyak banget buku yang gratis gitu. Cara pembeliannya nanti mungkin bisa dipakai di yang lain juga ya. Ini kalau misalnya mau beli buku ini, pertama install dulu Google Play Books-nya gitu. Jadi beda sama Google Play. Jadi Google Play itu ada Google Play buku, Google Play aplikasi, Google Play game, sama Google Play film. Jadi bisa juga kita beli film gitu ya. Nah terus kalau misalnya udah buka yang Google Play Books-nya ini, bisa di search aja kalau buat yang ini ya, panduan rohis gitu ya. Nanti keluar beberapa, nah pilihnya yang gambarnya kayak gini gitu ya, yang hitam covernya gitu ya, yang gambar masjid. Nah, terus bisa beli tadi pilih beli atau kalau pakai bahasa Inggris jadinya buy. Terus pilih cara pembayaran itu bisa pakai pulsa. Jadi kalau pakai pulsa itu tinggal ntar ada pilihan. Kalau saya itu karena saya pakai Telkomsel sama XL, ada tuh pilihannya pakai Telkomsel atau XL gitu ya. Pastikan mencukupi pulsanya, dilebihin sih kalau bisa, jangan kalau misal jadi kayak ada biaya administrasinya gitu atau pajak atau apa gitu ya, itu 10%. Jadi kalau misalnya harganya itu 20.000 berarti siapin 22.000. Kalau 30.000 berarti 33.000 dan seterusnya. Terus kalau bisa juga di Google Play itu beli di Indomaret atau Alfamart gitu ya, mungkin ada beberapa yang sudah mencoba gitu ya beli itu. Saya cari di toko-toko tersebut tuh minimal tuh 50.000 gitu. Jadi kalau misalnya mau beli itu paling kecil tuh 50.000 gitu. Atau bisa juga pakai GoPay.
Cari ntar di GoPay-nya itu ada pilihan Go Bills, pilih Go Bills, terus ada kode voucher gitu ya, ada lambang si Google Play-nya yang kayak segitiga gitu. Diklik, ntar ada pilihannya mau mengisi berapa. Nah terus kalau udah tahu cara pembayaran mau pakai apa, ada autentikasinya gitu. Jadi ntar dia kalau misalnya pakai pulsa tuh tinggal masukin password Gmail yang ada di smartphone kita aja gitu. Jadi sama dengan email Gmail kita gitu. Tapi kalau misalnya pakai voucher tuh, kalau beberapa orang yang sudah saya tanya itu harus ada beberapa poin yang harus diisi kayak email, alamat gitu ya, nomor HP dan sebagainya itu harus diisi, terus baru bisa beli gitu ya. Nah, setelah sukses pembeliannya itu bisa dibaca, tinggal read gitu ya. Bisa juga di-download sehingga bisa dibaca offline. Nah, kalau udah jangan lupa review gitu ya. Ditulis di Google Play-nya tuh bintang berapa, terus reviewnya apa. Ini juga saya pengen dapat feedback ya dari teman-teman, kekurangannya apa, masukannya apa gitu ya. Kesalahannya apa, mungkin ada yang teman-teman lihat di sekolah ini nggak relevan, mungkin bisa dikasih masukan ke buku ini gitu ya, sehingga nanti bisa dilahirkan lagi buku-buku baru. Sebenarnya kalau saya sendiri sudah kepikiran 2 buku lagi gitu ya untuk diterbitkan, tapi pengen saya coba buku fisik dulu gitu. Jadi kalau misalnya butuh yang e-book juga baru bakal di-e-bookkan gitu ya. Nah ini cover sama halaman penerbitannya ya, karena penerbitannya gitu jadinya ya diisi aja gitu ya sama FSRB. Nah ini apa namanya, daftar isinya mungkin kita bahas di sesi selanjutnya gitu ya. Mungkin cukup dulu buat yang sesi ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.